politik di kita selama ini memang hanya urusan pemilihan-pemilihan aja. Pemilihan aja, nggak ada yang istimewa. Cuman kalau dalam pemilihan itu orang-orang bawah yang mau tengkar sama tetangga, sama saudara. Di sini ada tengkar-tengkar. Ada juga. Ini kan dulu yang didukung ini kan, pokoknya dia paling oke, paling hebat. Nah sekarang yang didukung mati-matian itu dia berkolaborasi, dia kerjasama, berkongsi dengan yang tidak didukung juga. Gimana itu, Bang? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa kabar bro? Apa kabar bro? Alhamdulillah sehat. Jadi sekarang judulnya itu masih dalam suasana mudik. Saya kalau mudik itu pasti tiap pagi jalan dari satu tempat ke tempat yang lain. Tapi memang paling banyak itu datang ke sawah, menyusuri pematang sawah, banyak tetangga dan juga ya lihat-lihat sawah yang masih tersisa warisan orang tua ya kayak. Nah kebetulan pagi ini saya ketemu dengan Bro Rashid. Ini kawan saya sejak SD, namanya Rashid, bukan Baswedan. Ada Rashidnya tapi tidak ada Baswedannya. Nah Bro Rashid ini adalah salah satu orang yang saya selalu sebut sering suka ngomong politik. Jadi di kampung saya ini sudah bertahun-tahun seneng suka bicara politik, pemilihan gubernur, bupati, wali kota, anggota dewan, dan bahkan presiden. Mereka itu sekalipun saya di Jakarta tanya terus, apa itu politik, gimana ini, siapa yang kalah, siapa yang menang, kok politik uang, kok politik identitas. Nah saya kebetulan mudik banyak sekali datang ke rumah itu hanya sekedar ingin ngomongin politik. Nah mumpung saya ketemu dengan Bro Rashid ini di sawah ngobrol. Jadi gimana bro, kau lihat politik-politik kita ini menurut abang bro, kawan kita ini sebenarnya? Kalau menurut saya itu politik itu sudah nggak perlu dibahas lagi sebenarnya. Yang perlu kita bahas itu adalah sesudah politik. Bagaimana orang yang sudah menjadi pemimpin di suatu daerah itu bisa melihat ke belakang. Apa itu melihat ke belakang? Maksudnya apakah rakyatnya sudah tentram, apakah pendidikannya sudah oke di daerah-daerah tertentu. Tapi sekarang justru ekonominya terutama. Nah sekarang itu banyak pemimpin kalau sudah jadi pemimpin sudah nggak melihat ke belakang lagi. Siapa yang memilih sebenarnya? Jadi gitu kan? Kalau dia duduk susah bangun. Susah bangun. Oh memang begitu politik kita ya? Kebanyakan seperti itu bos. Berarti menurut Bro Rashid politik di kita selama ini memang hanya urusan pemilihan-pemilihan aja. Pemilihan aja, nggak ada yang istimewa. Cuman kalau dalam pemilihan itu orang-orang bawah yang mau tengkar sama tetangga, sama saudara. Di sini ada tengkar-tengkar? Ada juga. Cuman selebihnya setelah jadi dia nggak melihat ke belakang lagi. Siapa yang memilih dia? Yang tengkar-tengkar gitu, mau kelahi-kelahi gitu, dapat apa itu? Ya nggak dapat apa-apa. Cuman palinglah ada seseorang yang mendapatkan dari pihak tertentu, hanya orang-orang dekat-dekat saja yang mendapatkan imbalan gitu, dari orang yang terkuat tersebut. Gitu ya. Iya. Kok bahasa kau ini ilmiah sekali bang. Jadi politik kita gitu-gitu aja ya? Ini bukan ngarang-ngarang bos, tapi ini memang kenyataan di sebuah daerah. Gimana itu? Setiap ada pemilihan, cuman yang mendapatkan dana-dana politik itu adalah pihak-pihak tertentu seperti lembaga-lembaga. Cuma kalau orang-orang bawah cuman dapatnya mau tengkar saja sama tetangga karena berbeda pilihan. Kenapa harus bertengkar dengan tetangga? Itu kan musuh-musuhan sesama teman gitu ya. Kalau tetangga itu sangat fanatik. Jadi di bawah itu fanatik. Fanatik. Kalau sudah mendukung ini maka dia mati-matian mendukung. Padahal setelah didukung nggak dilihatnya. Contoh mati-matiannya itu apa? Dia kampanye. Jual ayam, jual kambing. Buat kampanye itu calon. Untuk memenangkan salah satu pihak, salah satu calon misalnya. Yang dia dukung, yang dia suka. Lalu setelah yang dia dukung itu menang, setelah didukung jangankan dikenal, dilihat aja udah nggak dilihat sama pemimpin sekarang itu bos. Iya. Wah berat betul. Iya. Jadi apa pesannya ke pendukung-pendukung di bawah kalau begini jurusan politik nih bang? Jadi kalau menurut saya kalau masalah pemilihan itu jangan terlalu fanatik lah. Kalau kita suka ya kita dukung. Tapi kita perhatikan apa manfaatnya setelah mendukung orang tersebut. Itu yang perlu kita perhatikan. Artinya politik, pemilihan-pemilihan itu ala kadarnya lah ya.
Jadi politik itu bukan perang agama gitu. Bukan. Perang identitas. Berarti di sini suasananya kayak perang-perangan gitu. Iya, agak riuh di Abang yang agak aktif politik di kampung ini banyak musuhnya nggak nih? Enggak ada. Alhamdulillah. Jangan pura-pura. Oh gitu ya. Nah, gimana Bang Rashid, Bro Rashid ini setelah politik kita selesai kan dulu yang didukung ini kan, pokoknya dia paling oke, paling hebat. Nah sekarang yang didukung mati-matian itu dia berkolaborasi, dia kerjasama, berkongsi dengan yang tidak didukung juga. Gimana itu bang? Di atas akur setelah pemilihan, di bawah masih kelahi-kelahi. Nah, itulah salahnya. Itu salah siapa itu? Menurut saya itu salahnya para pendukung. Oh jadi pendukung yang salah nih? Tidak tahu, tidak pernah melihat ke atas bagaimana kondisi politik di atas. Yang dilihat hanya di bawah saja. Yang dilihat hanya sama-sama pendukungnya. Sedangkan di atas akur-akur saja setelah terjadi. Iya. Kalau di atas setelah ribut-ribut pemilihan akur, dapat jabatan, dapat kekuasaan, di bawah kelahi-kelahi. Nggak dapat apa-apa. Oh iya. Itu. Jadi grup-grup WA bubar nggak di sini nih? Kalau ada yang keluar dari grup-grup gara-gara seperti itu. Terus pertemanan akur nggak? Ya alhamdulillah. di teman SD itu sekarang udah akur lagi. Cuman tinggal sedikit saja. Majlis talim, kelompok-kelompok olahraga pemuda itu. Iya alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Masih ada. Alhamdulillah nggak akur. Cuman harapan kami sebagai orang petani di bawah, bagaimana rakyat lah. Petani itu bagaimana bisa pemerintah itu bisa memakmurkan petani. Kemudian yang kedua, saya kan punya anak. Oh, anaknya udah? Anak saya tuh alhamdulillah bulan kemarin ini sudah wisuda S1. Cuman sekarang lagi kebingungan untuk mencari beasiswa untuk melanjutkan ke S2. Kalau tidak beasiswa, kami nggak mungkin untuk menyalahkan anak kami. Nggak sanggup. Nggak tertarik keluar negeri seperti tetangga-tetangga yang lain, bro. Kan di sini kan biasanya kalau untuk dapat duit kan kabur aja dulu. Iya. Tapi kalau anak saya nggak mungkin. Kalau kan teman-teman kita kan banyak yang keluar negeri itu ya bekerja kan, ke Malaysia, ke Mekah, ke Brunei, kemana lagi, macam-macam. Itu hanya sekedar supaya anaknya bisa sekolah, bisa masuk pesantren. Kebanyakan di rumah itu memang begitu. Orang tuanya ke luar negeri, anaknya sekolah agar bisa menyalahkan anaknya. Jadi saya minta kepada para elit politik untuk melihat ke belakang, memperhatikan masalah pendidikan di daerah-daerah. Iya, artinya kalau bisa pendidikannya gratis S1, S2, itu S3. yang kami mau maksudnya. Kenapa harus begitu? Bukannya ya kayaknya pendidikan itu nggak terlampau penting-penting amat untuk bangsa mungkin? Karena sebenarnya kalau pendidikan itu sangat penting untuk bangsa, cuman yang jadi masalah adalah biaya pendidikannya terlalu tinggi, bos. Apalagi pendapatannya di daerah sangat rendah. Kan kita bisa lihat dong, banyak orang yang jadi pejabat-pejabat top itu orang-orang penting, pejabat publik. Ini pendidikannya nggak oke-oke juga tuh. Gimana itu, bang? Itu kan berangkat dari mungkin ekonominya yang tinggi, kemudian berangkat dari orang tuanya yang sudah duduk di atas mungkin. Enggak, maksudnya ya untuk apa sekolah tinggi-tinggi kalau pada akhirnya susah cari kerjaan gitu loh, Pak. Kan pada akhirnya ya udahlah sekolah kuliah adalah kadarnya, tapi dia bisa jadi orang hebat, orang top misalnya. Jadi apa dong motivasinya untuk sekolah-sekolah tinggi-tinggi kayak gitu? Kalau kita sudah sekolah anak kita sudah tinggi, itu tergantung kebijakan pemerintahnya. Tapi kalau nggak dapat apa-apa nanti setelah sekolah tinggi-tinggi ya gimana? Itu kan sudah urusan belakang lah, misalnya, bos. Urusan takdir Allah. Urusan takdir. Yang penting kita belajar dulu, menghilangkan kebodohan. Setelah itu kita pasrahkan kepada yang memberikan kenyamanan, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Ya kira-kira jabatan. Ya artinya ya sekolah, soal kerjaan kira-kira begitu. Karena sekolah itu memang tidak ada rumusnya setelah sekolah dapat kerja gitu. Iya, nggak ada. Jadi bagi kita orang kampung ya sekolah aja, diniatkan lillahi ta'ala masuk surga gitu, bang. Iya. Oh iya.
sudah ada bagian tertentu mungkin sudah. Artinya ada takdir tertentu bagi setiap manusia. Jadi menurut Bro Rashid ini yang penting sekolahnya bagus, mantap, punya pengetahuan, punya wawasan, kira-kira begitu. Ya persoalan dia dapat kerjaan apa dan tidak dapat kerjaan ya itu urusan bonus dari Tuhan ya. Itu gitu Bang ya. Iya. Tapi kan dulu kan menteri-menteri dulu ya katanya ya pendidikan dan sekolah itu harus nyambung dengan dunia kerja, itu gimana? Nggak harus begitu ya. Mungkin menurut teori tertentu memang seperti itu. Tapi kalau pemahaman orang desa, yang penting belajar dulu, soal jadi apa itu tergantung. Ya, jadi harapan bagi Bang Rashid urusan gaduh-gaduh pemilu ini ya, pemimpin kalau sudah jadi apapun lah gitu ya, dari pusat hingga daerah, pikirkanlah gitu masyarakat di bawah ya. Lihatlah ke belakang gitu. Oh istilahnya lihat ke belakang. Lihat ke belakang itu lihat rakyat dan pendukungnya gitu. Betul. Kadang-kadang seorang pemimpin itu ibaratnya ada sebuah kecelakaan mobil, dia mobilnya masuk satu lokasi yang becek misalnya, kemudian minta agar minta bantu agar mobilnya bisa jalan kembali. Kemudian setelah dibantu dia nggak menoleh ke belakang, padahal di belakangnya ada orang yang membantu mendorong mobil tersebut. Intinya pemimpin ini hanya butuh bantuan kalau mau pemilihan. Betul, seperti itu. Ya, macam mobil mogok didorong, mobilnya udah jalan, lupa yang ngedorong. Lupa. Oke. Jadi menurut Bro Rashid sejak hidup sampai sekarang udah ganti presiden, ganti pemimpin, hidupnya gini-gini aja gitu. Ya, gitu aja. Nggak ada perubahan menurut saya. Masa sih Bang? Nggak ada. Oh iya. Berarti ya pemimpin itu siapapun yang menang harus berubah lah gitu ya. Iya, seharusnya seperti itu. Wah, ini menjadi penting sih sebenarnya. Saya nggak tahu apakah hanya di daerah kita ya, yang begini atau jangan-jangan juga terjadi di tempat yang lain. Tapi secara prinsip siapapun yang jadi pemimpin di pusat, daerah, di eksekutif, legislatif, ya memang nasib rakyat itu harus utama ya. Nah, saya jadi teringat seorang budayawan ya, budayawan Jogja dulu kalau tidak salah sudah almarhum, namanya Prigi S. Dia nulis semacam kumpulan tulisan. Dia ini seorang budayawan. Ada salah satu judul tulisan yang saya menarik ingat sampai sekarang. Ada Valentino Rossi di TV. Tahu kan Valentino Rossi yang tukang ngebut. Nah, kita dulu kalau sudah nonton Valentino Rossi, Bang, seakan-akan kita itu paling akrab, paling sohib dan paling berkawan. Wow, pokoknya dukung. Tapi setelah Valentino Rossi menang, kita kan nggak dapat apa-apa. Kenal aja juga kenal aja juga tidak, dapat apa-apa juga tidak, ucapan salam juga tidak. Ini mirip pemilu-pemilu kita. Persis. Gitu ya. Persis. Seperti idola-idola yang ada di TV itu, yang calon-calon tepuk tangan, dukung mati-matian. Nggak dapat apa-apa. Setelah menang, nggak dapat apa-apa. Salam. Ya. Bagi saya ini obrolan mungkin singkat ya, tapi apa yang disampaikan oleh Bro Rashid ini, kawanku sejak SD, ya mungkin terjadi di banyak tempat yang lain. Saya tidak ingin menyederhanakan bahwa ini mungkin terjadi di banyak tempat, tapi memang ada kecenderungan yang selalu menjadi keluhan masyarakat di bawah itu, pemilu ya hanya sebatas pemilihan presiden, anggota dewan, gubernur, bupati, gubernur dan seterusnya sejak lama kan gitu ya. Tapi unfortunately, sayangnya gitu, pemimpin-pemimpin yang sudah terpilih itu seringkali lupa terhadap rakyatnya. Kalau Bang Rashid ini selalu nyebut lupa menoleh ke belakang. Juga suka lupa bagaimana memikirkan bagaimana para pendukung-pendukungnya gitu ya Bang. Betul. Saya mencoba untuk menyederhanakan aja. Jika pun misalnya para pemimpin yang sudah terpilih itu kalaupun toh ada kesejahteraan, ada kemakmuran, ya itu hanya diberikan kepada orang-orang terdekat. Betul. Jadi pendukung-pendukung yang di bawah gontok-gontokan, huru-hara, gaduh-gaduh, pakai ayat, apalagi Pak, pakai agama-agama. Ya ribut aja sendiri kan gitu ya. Dan nggak ada urusannya dengan pemimpin. Ya. Nah, ini bagi saya menjadi pesan politik yang cukup penting. Inilah yang saya selalu katakan bahwa Bang Rashid ini hampir sama dengan saya pikirannya. Maknai politik itu biasa-biasa saja Bang, karena orang yang kita dukung mati-matian, hebat-hebat, sampai jual ayam, jual kambing, jual sapi, ada kan di daerah ini banyak. Nggak taunya setelah mereka menang ya laya mutu lah ya nggak jelas ya Bang. Dan yang kedua, orang yang didukung mati-matian sampai di bawah gontok-gontokan, berkawan, kalah pun jadi menteri ya nggak? Ya betul. Allah. Oke Bang Bro, thank you ya.
Semoga obrolan paginya sangat menginspirasi. Nanti kalau kita ada waktu mainlah ke rumah. Alhamdulillah, nanti insya Allah. Oke bro, kelangkong ya bro. Kelangkong. Oke, teman-teman, para sahabat dan semuanya, inilah obrolan singkat saya dengan Bang Rashid. Tentu apa yang kita obrolkan ini menjadi inspirasi dan perbaikan untuk di masa-masa yang akan datang. Amin, amin ya rabbal alamin. Salam politik syai'un pastinya mantap semantap-mantapnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.